Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, adalah malam yang pertama kita memasuki 1 Oktober 2024. Kita bersyukur kepada Tuhan atas izin rahmat dan anugerah Tuhan. Kita dipercaya oleh Tuhan memasuki di bulan Oktober. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita menjaga kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu kita mau cinta Tuhan Yesus. Sebab hidup ini adalah sebuah anugerah. Itu saya mau menyanyikan pujian. Ku ada karena anugerah-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu. Di luar anugerah Tuhan, di luar kasih Tuhan, saya tidak bisa tampil, tidak bisa pelayanan. Bapak Ibu tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Kita tidak bisa hidup sampai detik ini. Tanpa Tuhan kita mati, tidak bisa berbuat apa-apa. Puji Tuhan, sebentar nanti kita mau baca kitab Roma berurutan kok ya. Kemarin kita baca Roma 11 ayat 1 sampai 10. Sekarang selanjutnya dari ayat 11 sampai 24. Terus kita berurutan baca firman Tuhan. Kita mau setia, kita mau jaga kepercayaan yang Tuhan percayakan. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Amin. Ku ada karena anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Amin, haleluya. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat rahmat anugerah-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih, haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Amin, haleluya. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Haleluya. Terima kasih, haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau selalu memuji-Mu selamanya. I'm here because of your grace. I'm here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Hallelujah. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Hallelujah. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I live today. Forever I will praise your name. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 15, demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah karena karunia yang tak terkatakan itu. Haleluya. Terima kasih, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan,
kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ialah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Oh Tuhan Yesus, aku cinta Engkau, ku mau setia dan taat. Terima kasih, oh haleluya. Yesus, sucikan mulutku, hatiku untuk firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku, perbaruilah hidupku Tuhan. Terima kasih, haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih semua karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin, amin. Terima kasih buat kasih Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat segala-galanya. Kita dipercayakan sama Tuhan hidup di awal bulan Oktober ini. Kita sudah menjalani hampir 10 bulan Bapak, menjalani bulan yang ke-10 di tahun 2024. Begitu cepat. Makin menjauhi dari titik awal, makin mendekati titik akhir, yaitu 31 Desember 2024. Berarti pula sudah selalu saya katakan, supaya Bapak Ibu menjadi iling, makin mendekati kedatangan Tuhan Yesus. Kita berterima kasih sama Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi dalam 2 Korintus 9 ayat 15, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Berapa banyak kita bisa hitung kasih kebaikan Tuhan sudah kita terima dari Januari 2024 sampai hari ini 1 Oktober 2024. Gak bisa dihitung sudah. Terlalu banyak, sangat-sangat banyak, tak terhingga. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau setia sama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Mari sebelum kita berbangun tidur, kembali saya baca firman Tuhan Roma 11 ayat 11 sampai 24. Terus ya. Semua karena anugerah Tuhan kita jaga kepercayaan Bapak Ibu. Yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, harus kita jaga keselamatan dengan takut dan gentar kita. Israel tersandung, bangsa-bangsa yang selamat. Siapa bangsa lain? Kita ini, ya. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak. Tapi oleh karena pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Wow. Jadi tentunya kita ini bangsa-bangsa yang sudah dipilih sama Tuhan, anugerah Tuhan. Pantesan Israel itu, ya, dia bisa cemburu, saudara, ya. Saya pernah ke Israel, ya, langsung bilang crazy Christian katanya. Karena dia nilai kita terlalu cinta sama Yesus. Dia agak cemburu, saudara. Ya, kata firman Tuhan. Memang, ya. Tapi gak ada masalah. Kalau itu mari kita menjaga keselamatan, kasih karunia yang sudah kita terima. Kita sungguh-sungguh. Kita tidak mau seperti mereka yang keras kepala, tegar tengkuk, yang tidak setia, yang bandel. Kita menjadi anak Tuhan yang manis di hadapan Tuhan. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Amin, saudara, ya. Karena mereka, ya, Tuhan pilih kita. Terima kasih kepada kemurahan Tuhan. Terima kasih buat Yesus
yang sudah mengasihi kita. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Kita bangsa-bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Jadi Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, kabar tentang keselamatan, kabar tentang Yesus buat bangsa-bangsa yang bukan bangsa Yahudi. Ya, termasuk kita bukan bangsa Yahudi, tapi kita membaca suratan Rasul Paulus dan kita sangat diberkati sama Tuhan. Ya, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku, menurut daging dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sungguh Rasul Paulus juga dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar kesukaan, kabar keselamatan kepada mereka bangsa Yahudi. Ya, jadi Rasul Paulus pakai Tuhan yang Yahudi maupun non Yahudi. Ya, sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dan antara mati? Jika roti sulung adalah kudus, maka sulung adonan juga kudus. Dan jika akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Kita sudah dikuduskan, ya, kita sebagai cabang-cabang, ya, kemurahan Tuhan. Kanto apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turun dapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Jadi kita dicangkokkan, saudara, ya, bukan asli kita nih. Untuk itu kita berterima kasih, katakan dalam pujian itu, terima kasih Yesus buat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Jangan kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jika kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Amin, ya. Semua karena anugerah Tuhan. Akan bicara kebenaran firman Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, kasih karunia Tuhan, ya. Kita hidup di dalam firman Tuhan, ya. Akar memperkuat iman cinta kita kepada Yesus. Mungkin kamu akan berkata ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas, ya. Jadi akar itu juga bisa diartikan itu bangsa Israel, juga bisa diartikan itu, ya. Yang penting kita yang sudah diterima anugerah Tuhan, kita jaga kepercayaan itu, ya, supaya kita setia sama Tuhan. Baiklah mereka dipatahkan karena ketidakkepercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong tapi takutlah. Mari kita tidak sombong tapi takut kita kepada Tuhan, ya. Sebetulnya perhatikan kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Itu kekerasan atas orang-orang telah jatuh, tapi atas kamu kemurahannya. Jika kamu tetap di dalam kemurahannya, jika tidak kamu akan dipotong. Serem, saudara, ya. Kalau sudah Tuhan berikan kemurahan buat kita, kasih karunia, jaga itu, ya. Kita tidak boleh sombong, tidak boleh ngawur, tidak boleh menyimpang. Jangan sampai kita nih salah langkah, ya, karena Tuhan berkata diperhatikan kemurahan Allah dan kekerasan Tuhan juga bisa marah. Kalau seorang kita tidak selalu mempermainkan Tuhan, tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, ada resiko yang harus kita tanggung, saudara. Ya, jangan sampai itu tidak di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mau hidup di dalam kasih kemurahan Tuhan. Tapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap di dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa penuh untuk menjangkaukan mereka kembali, dipulihkan bangsa Israel, saudara, ya. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menutup asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Amin. Demikian firman Tuhan membawa kita makin hari makin cinta Tuhan. Pohon zaitun adalah Tuhan Yesus sendiri, ya. Kita dicangkokkan bukan asli, tapi justru anugerah Tuhan makin berlimpah di dalam kehidupan kita. Biar makin hari kita berjalan di dalam rencana Tuhan, makin rendah hati, makin takut akan Tuhan, dan kita mau taat kepada firman Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan, ya. Jangan sembrono, jangan sombong, jangan ikutin perkara dunia, jangan ikutin dunia kedagingan, jangan. Tapi mari kita ikuti firman Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Ku ada karena anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih, haleluya, Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu
buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih, amin, haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih sebab anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau ikut Yesus selamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku mau ikut Yesus selamanya. Ku mau ikut Yesus selamanya. Amin, amin. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita mau hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita tidak mau keras kepala karena ingat kita dicangkokkan. Bukan asli, tapi kan anugerah Tuhan. Tuhan sudah panggil pilih kita. Pelihara keselamatan. Jangan seperti Esau, dia jual hak kesulungan. Tapi mari kita mau kembali hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau jaga kepercayaan. Kita mau kerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dengan takut dan gentar. Dan kita taat kepada firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.